ingkang sedherek sedaya, mugi berkah dalam Gusti ingkang Maha Kuwaos keparenga keselira kula panjenengan sedaya. Ya aku malu banget loh, aku orang Jawa tapi aku nggak bisa gitu. Padahal mukanya lebih Jawa aku ya dibanding kamu Mas Andre. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Andre, teman-teman semua yang lagi ada di TikTok Live ya. Jadi ya say hi semuanya apa di live di YouTube Live. Yeah. Jadi ya ini kita kedatangan tamu Mas Andre Binarto. Nah ini emang agak unik banget sih ketemu sama Mas Andre Binarto. Itu dia mukanya Cina banget tapi bisa bahasa Jawa segitu halusnya gitu kan ya? Iya. Lahir dan besarnya soalnya dari Magelang gitu. Tapi emang pasti banyak pertanyaan kenapa bisa Mas Andre bisa di sini gitu. Jadi karena memang kebetulan aku sendiri yang mengajak Mas Andre ke sini karena aku sendiri mengagumi Mas Andre dengan aku banyak banget belajar dari Mas Andre Binarto ini. Jadi aku belajar tentang astrologi, aku belajar tentang banyak sih ya sebetulnya sih ya. Ini boleh dikulik nggak? Ini ceritanya gimana sih Mas Andre gitu? Boleh dong Mas. Gimana cerita dikit ya? Gimana kok bisa belajar bisa sampai kayak gini tuh gimana sih Mas Andre gitu? Kerjanya apa? Kerjanya bisnis konsultan sekarang. Jadi ya mempelajari, kalau bisnis konsultan kan juga harus mempelajari banyak hal ya gitu tuh. Tapi mungkin mulainya sebelum mempelajari banyak hal, saya mau cerita terlebih dahulu ya. Tadi kan udah dibuka pakai bahasa Jawa gitu tuh. Saya kebetulan tinggalnya memang dulunya lahir besarnya di Kota Magelang. Terus kemudian agak unik sih sebenarnya. Jadi orang tua saya dulunya WNA gitu. Terus kemudian mereka menetap di Pulau Jawa. Akhirnya terjadilah akulturasi. Kita kalau di rumah itu ngomongnya pakai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dicampur jadi satu sebenarnya. Bunyinya? Aneh lah pokoknya. Jadi kayaknya orang asing gitu tuh. Jadi tadi misalkan ada sebagian kata di dalam bahasa Jawa, terus kemudian dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia gitu tuh. Jadi sering dicampur. Tadi waktu saya kecil sebenarnya saya belajar bahasa Indonesia di sekolah. Jadi bahasanya karena udah campur aduk. Dari situ sebenarnya saya punya curiosity yang cukup tinggi ya. Kenapa sih orang bisa punya bahasa yang berbeda, dan di dalam bahasa tersebut akhirnya muncul juga pertanyaan bahwa loh ini kan juga artinya sebenarnya cukup berbeda. Ini mulainya dari situ dulu gitu tuh. Jadi kan orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda ketika mereka menggunakan bahasa yang berbeda, dan juga bahasa itu cerminan dari sebuah budaya sebenarnya gitu tuh. Dari situ baru ternyata merembetnya kemana-mana gitu tuh gitu. Contohnya aja saya sebenarnya juga mempelajari bukan mempelajari ya, tapi punya rasa penasaran yang tinggi terhadap semua agama yang saya pernah tahu gitu, apalagi agama yang ada di Indonesia gitu tuh. Perjalanannya cukup panjang sebenarnya. Nah, ini menariknya adalah contohnya adalah agama gitu. Agama itu berdasarkan dari kata a dan gama gitu, artinya tidak perang. Jadi ketika waktu saya tahu faktanya bahwa agama sendiri adalah tidak perang, kenapa dulu dibilang seperti itu? Sejarahnya ternyata panjang sekali gitu tuh. Oh, dulu manusia itu berperang, sehingga ketika agar mereka tidak berperang, mereka harusnya ada agama nih, ada konsep yang lain sebenarnya. Oh, ternyata konsep ini diciptakan oleh manusia sebenarnya untuk membuat manusia-manusia yang pada umumnya berperang untuk tidak berperang berikutnya. Contohnya itu satu. Yang kedua gitu, saya melihat di semua agama ada yang namanya Tuhan gitu. Nah, ketika saya lihat Tuhan itu sebenarnya dari kata apa sih gitu. Saya kan punya penasaran yang tinggi nih terhadap kata gitu tuh. Oh, ternyata dari Arab Melayu lama nih, kuno gitu. Ternyata ada salah satu literatur yang saya baca gitu tuh. Tuhan yang ada di dalam konsep bahasa Melayu itu dulunya sebenarnya dari kata tuan dan salah tulis sebenarnya. Tapi artinya jadi beda jauh kan sebenarnya, punya pemahaman yang berbeda berdasarkan udah berkembang lagi gitu. Ternyata tidak hanya kata yang salah, tapi dimaknainya rasanya tuh beda gitu tuh. Ketika kita bilang tuan dalam bahasa Inggris adalah Lord, tapi di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu adalah Tuhan, ini sesuatu yang berbeda. Rasa-rasanya ini entitas yang berbeda gitu tuh sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah salah tulis, dan ini adalah hal yang sebenarnya sangat wajar dan terjadi di banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat tuh di
apa ya, tidak hanya di bahasa ini aja nih. Contohnya saya cuma mau ngambil satu contoh yang lainnya lagi. Contohnya ketika kita tahu dongeng yang namanya Cinderella gitu tuh, itu bukan sepatu kaca sebenarnya, itu sepatu bulu sebenarnya. Salah tulis aja sebenarnya, tapi dimaknainya berbeda dan berkembang menjadi hal yang berbeda gitu tuh. Jadi dari situ saya penasaran gitu tuh. Saya kebetulan lahirnya di keluarga saya itu adalah semuanya beragama Buddha sebenarnya, dan mereka tuh menggabungkan antara Buddha, Konghucu dan juga Tao sebenarnya gitu, karena sebenarnya agak sedikit nyambung tapi berbeda gitu. Bedanya adalah ketika Buddha mengajarkan adalah ajaran cinta kasih, terus kemudian Tao percaya akan keseimbangan dunia, itu universe itself. Kalau Konghucu sebenarnya lebih kayak ilmu kebajikan gitu. Jadi dari keluarga sendiri udah seperti itu. Saya waktu kecil masuk ke sekolah Konghucu sempat untuk menjadi seorang bunsu. Bunsu adalah pemuka agama Konghucu. Nggak nyangka kan mungkin gitu tuh. Gitu. Yeah. Terus dari segi formal education, saya dulu dari TK sampai kuliah sekolah di sekolah Katolik. Jadi pastinya sangat familiar sekali dengan agama Katolik gitu kan. Terus kemudian dan Katoliknya pun agak sedikit berbeda ya, walaupun nggak sebeda itu juga itu. Terus kemudian saya mengenal agama Kristen sejak SMP waktu itu. Terus ternyata lihat, oh ternyata tahu bahwa Katolik itu ada yang namanya Christian Katolik, ada yang namanya Christian Protestan, dan ada sejarahnya sendiri yang berbeda. Saya mempelajari sejarahnya cukup berbeda. Terus kemudian saya tertarik untuk mempelajari agama Islam, dikarenakan agama Islam itu kan sebenarnya agama mayoritas teman-teman saya juga ya yang ada di Indonesia, dan saya sebenarnya waktu mencoba mendalaminya, karena saya merasa bahwa semua agama ini kan sebenarnya ketika kita mempelajari dalamnya pasti penuh dengan kebijaksanaan. Dan ternyata benar waktu ini ada salah berapanya yang saya selalu ingat tentang ajaran agama. Sebenarnya ketika saya mempelajari agama Islam, saya ngerasa agama ini sangat mesra sekali ya, sangat penuh dengan cinta ya gitu. Tapi ternyata ada beberapa misalkan ya pendekatan yang lain yang ternyata diutarakan dengan cara yang sedikit berbeda gitu tuh. Sama juga ketika saya mempelajari agama Hindu yang ada di India ataupun yang ada di Bali, ternyata berbeda. Itu kan yang ada di Indonesia aja nih gitu tuh. Ternyata ada agama-agama yang lain nih yang ada di luar gitu tuh. Ternyata gitu kayak yang saya punya rasa penasaran yang tertinggi kan, jadi kayak membaca literatur sampai akhirnya saya sempat ke India gitu untuk itu jelajah spiritual ya, ngeliatin bahwa ada Jainism, ada Sikhism di sana gitu tuh. Bahkan kayak saya mengalami beberapa peristiwa yang cukup spiritual ya di sana gitu tuh, kayak yang ternyata kok waktu ada di Golden Temple of the Sikhism di sana itu saya malah sempat ngerasa kok rasa-rasanya nggak asing nih dengan sana, itu agak spiritual ya yang di situ tuh. Sampai akhirnya saya sempat ke Nepal juga, liatin beberapa agama yang saya belum pernah tahu gitu tuh. Pada dasarnya agama-agama tersebut tuh menceritakan dan punya esensi yang sangat baik buat manusia gitu tuh. Tapi kan agama kembali lagi ini, tapi menurut sudut pandang saya ini adalah sebuah organisasi yang dibangun oleh manusia tadi pada dasarnya untuk tidak perang gitu, which saya juga agree gitu kan sebenarnya. Tapi mereka punya nilai yang masing-masing lah, nilai yang bijaksana masing-masing gitu. Dulu agama berarti adanya ketika lihat dari sejarahnya ya, berarti agama itu adanya ketika manusia ini berperang, berarti kan memang mereka dalam keadaan yang sangat susah. Terus kemudian mereka butuh pengharapan, butuh hopes gitu. Akhirnya muncul konsep ini yang mereka terima dengan baik gitu. Tapi seiring berjalannya dengan zaman ini sendiri gitu kan, dan agama itu menjadi lebih luas lagi gitu, ada banyak turunannya dan ada banyak interpretasinya juga gitu tuh. Ada banyak tokohnya juga gitu tuh yang kita juga bisa pelajari secara biografinya ataupun apapun yang diajarkan oleh tokohnya juga. Ketika manusia mereka butuh agama karena mereka butuh pertolongan, terus kemudian ternyata ada juga banyak manusia yang setelah mereka berkecukupan mereka tetap mencari agama gitu tuh. Karena mereka tetap butuh pedoman hidup, atau mereka memang istilahnya ngefans
ngefans aja nih sama ini. Oke. Saya waktu itu kayak yang dalam tahap yang dari bawah banget nih, kayaknya memang butuh agama nih, karena kayak ngerasa bahwa dulunya ngerasa kenapa dunia bergeraknya seperti ini, punya rasa penasaran, tapi juga di sisi lain kayaknya kok dunia ini berpihak terhadap orang-orang tertentu aja ya gitu tuh, kayak gitu ya gitu tuh. Terus tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, saya ngerasa bahwa kita ternyata butuh agama itu tidak hanya untuk itu aja, untuk pedoman hidup dan untuk menjawab kehidupan itu sendiri. Saya percaya sebenarnya kita berjalan di kehidupan ini itu untuk selalu mencari makna kehidupan yang nggak pernah selesai terus kita pertanyakan gitu. Kalau selesai kita pertanyakan, mungkin kita udah kehilangan gairah hidup ya. Pasti udah hilang dong gairah hidupnya, karena banyak pertanyaan nih ternyata yang belum bisa terjawab sampai sekarang gitu. Tapi dengan mendalami semua wisdom yang ada dari agama itu sendiri, saya menemukan bahwa ternyata selain agama ada banyak pemahaman sains itu tuh yang sebenarnya ada yang dekat juga dengan agama, ada juga yang sisi lain yang sangat yang sangat saintifik. Makanya kalau orang-orang saintifik, mereka nggak percaya dengan adanya agama karena menganggap agama itu hanyalah sebuah organisasi. Orang yang sangat religius sekali akan membedakan yang mana yang namanya religiusitas dan juga dengan sains. Jadi dua entitas yang berbeda gitu. Dua kepercayaan. Exactly, seolah-olah itu kutubnya berbeda. Buat saya semuanya itu esensinya itu baik adanya. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan agama. Menurut saya ya gitu. Jadi ternyata memang selalu ada plus minusnya. That's the beauty of life ternyata gitu. Karena nggak ketemu jawabannya, jadi kayak semakin penasaran nih, semakin pengen tahu gitu tuh. Pasrah gitu. Saya bukan lebih pasrah ya, tapi kayak lebih kayak pengen tahu ya, jadinya kayak yang semakin cari tau dong gitu kan. Balik berarti aku sama kamu ya. Iya lumayan kebalik. Kamu kan kayak lebih kayak pasrah kan, gini. Ya udah gitu. Let it be gitu. Kalau dari aku kayak yang kayak gitu ya gitu. Jadi pengen semakin mendalami gitu. Tapi memang jadi kayak yang dari perjalanannya mendalami kan jadi kayak yang bertambah kan. Ini orang manusia kan pasti punya ilmu cocok loginya masing-masing kan. Ternyata dari sini itu belajar lebih dalam gitu. Contohnya ya, itu ada beberapa kebijaksanaan yang menurut saya pelajarin dari agama tertentu gitu. Contohnya saya belajar untuk menghormati orang tua dan juga leluhur itu dari agama Konghucu, karena itu memang beneran udah diturun menurun gitu ya. Memang itu esensinya bahwa kalau ketika kamu mau jadi seseorang yang sangat baik itu kamu harus menghormati keluarga kamu terlebih dahulu. Contohnya seperti itu gitu. Sedangkan di dalam agama, contohnya ya di dalam agama Kristen gitu tuh, kita belajar untuk percaya terhadap apa yang kita tidak lihat. Kita juga belajar bahwa rancangan Tuhan itu tuh lebih besar daripada rancangan kita gitu tuh. Contohnya gitu tuh beberapa kebijaksanaan yang ini sebenarnya tuh berbeda. Terus habis itu apalagi dalam agama Hindu kita belajar bahwa adanya reinkarnasi, adanya karma. Di Buddha juga sama gitu, berarti apa yang kita tabur itu juga apa yang kita tuai, bahkan di kehidupan yang lalu dan kehidupan yang akan datang. Ini kan berarti konsepnya tadi udah beda nih. Ada yang kita hidup di hidup ini aja, ada yang kita hidupnya itu berkali-kali gitu, dan lain sebagainya gitu sebenarnya gitu tuh. Jadi setelah itu saya menemukan bahwa ini kan sebuah kebijaksanaan sebenarnya yang kita bisa pelajari, kita bisa pakai di dalam kehidupan kita. Tapi kehidupan di Metarani dan kehidupan Andri Binarto itu berbeda dong gitu. Kita akan mengambil sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Saya mengambilnya untuk menghadapi kehidupan yang nggak cuma Jakarta keras nih bos gitu, tapi dunia ternyata membentuk saya dengan harus mau belajar seperti itu, sehingga kayak yang ada banyak peristiwa saya dipertemukan dengan orang yang sangat baik sekali dan orang yang sangat jahat sekali gitu tuh. Kadang-kadang kan kita mikir, kenapa nih kita dipertemukan dengan seperti ini gitu tuh, ataupun dengan situasi yang sangat nggak enak banget gitu tuh, situasi yang terpuruk banget. Kalau kita memang lagi situasi baik banget, mungkin kita akan lupa nih dengan itu semua gitu tuh. Tapi saya punya keyakinan gini nih, ketika saya di situasi yang sangat terpuruk sekali, saya akan selalu ingat dengan hal apapun yang pernah saya pelajarin gitu, sampai sempat ya udah berdoa ke semua Tuhan yang saya tahu gitu tuh. Contohnya gitu tuh. Tapi ketika di situasi yang cukup baik gitu tuh, saya kembali merenung kayak bahwa ternyata saya ada di titik ini ya gitu tuh, bahwa saya memahami bahwa dunia ini penuh dengan kebijaksanaan yang ada gitu. Nah, selain itu tadi agak nyebrang dikit ke sisi yang menurut saya tuh di tengah-tengahnya atau sisi sains gitu.
saya suka mempelajari tentang manusia gitu. Bahkan bisnis partner saya sendiri adalah seorang psikolog gitu. Jadi selain bisnis consultation, kita juga punya human capital management juga. Jadi itu mengakses manusia gitu. Semakin mempelajari tentang manusia gitu, saya ingin mempelajari tentang peradabannya, tentang kenapa ada manusia tertentu yang begini dan yang begitu gitu. Ada orang tertentu yang pasrah, ada yang semakin penasaran malahan. Kenapa gitu tuh. Jadi kan pengen jawab kenapanya gitu. Tadi setelah terlepas dari konsep ketuhanannya ternyata dan juga spiritualitasnya ada konsep yang lain nih gitu tuh. Berarti manusia di dunia punya tujuan tertentu gitu, punya tujuan yang berbeda-beda. Kenapa kita bisa bertemu? Kenapa kita bisa ngomong di sini gitu tuh? Dan itu kan jadi pertanyaan yang ya kita sendiri mungkin nggak tahu jawabannya gitu sampai at the end of the day gitu tuh. Pada akhirnya kalau di psikologi saya melihat bahwa psikologi itu ilmu sains yang mempelajari perjalanan kehidupan kita sampai di titik sekarang. Apa sih yang terjadi dengan kejiwaan kita gitu? Kenapa saya punya pola pikir seperti ini? Kenapa saya berbicara seperti ini? Kenapa kita punya konstruksi seperti ini? Sedangkan ada ilmu lain nih, kebetulan saya dibesarkan di kebudayaan yang sangat Chinese sekali gitu, karena orang tua saya memang tadinya WNA gitu kan ya. Mereka semuanya dihitungin gitu tuh. Pakai sio gitu ya? Pakai sio, pakai pace gitu kan. Itu kayak jadi kalau ada orang lahir tuh sampai diperhitungkan dia harusnya hamilnya kapan, dia harusnya lahirnya kapan gitu tuh, dan lain sebagainya gitu. Contohnya ini saudara kandung saya tuh semuanya tanggal lahirnya genap gitu tuh. Kamu ganjil? Enggak, saya genap juga. Jadi tanggal lahirnya tuh 10, 20, 30 dan 26. 26 pun 2 ditambah 6 jadinya 8 gitu. Jadi kayak ini bukan suatu kebetulan, semuanya beneran dihitungin karena mereka punya sebuah kepercayaan. Ini kepercayaan yang akan sangat berseberangan sekali loh. Kalau misalkan dipandang dari sudut pandang agama tertentu, ini adalah kepercayaan yang salah. Padahal ini budaya turun-temurun. Dipandang dari sisi sains, somehow kayak ini nggak ada, ini salah juga dipandang. Karena kalau orang-orang psikologi itu akan memandang mereka punya irrational belief sebenarnya gitu. Tapi loh, kan ini mereka udah percaya nih, kenapa nggak saya pelajarin dulu gitu tuh ya. Jadi saya pelajarin yang namanya ada pace, kayak kesininya setelah itu ada juga yang namanya Qimen, itu mempelajari tentang energi. Terus menarik banget nih kalau di Indonesia dari dulu kita ditanyain bintangnya apa gitu. Taurus kan, Sagittarius kan gitu. Itu berarti zaman dulu ternyata ada orang di daerah Mesopotamia, di daerah Yunani kuno, mereka memetakan benda-benda yang ada di langit, bintang ya, mulai dari matahari sampai ke belakang planet-planetnya gitu kan. Itu sebenarnya mereka kan adalah bintang gitu tuh. Mereka mengkategorikan manusia ketika lahir di jam ini, hari ini, bulan dan tahun ini, mereka akan menjadi seperti ini gitu tuh. Dan turns out ketika dipelajarin lebih lanjut, ini tuh sangat akurat gitu ternyata ya gitu. Cuman saya kayak yang jadi orang nggak pengen ngejudge terlebih dahulu karena tadi ada beberapa hal yang saya pelajarin ya. Orang ketika memang sudah, maksudnya di ini ya, dari astrologinya nih, kita misalkan ngomongin tentang astrologi yang sangat mudah diakses sama teman-teman gitu kan, bisa lihat bintangnya apa, nanti moon sign-nya apa dan lain sebagainya gitu tuh. Ketika udah digariskan seperti itu, bisa berubah nggak? Saya sih sebenarnya ngerasanya kemungkinan besar bisa berubah. Kenapa? Karena tadi jawabannya ada di psikologi sebenarnya. Jadi di psikologi misalkan, oh kenapa nih orang harusnya Taurus nih harusnya berperilaku seperti ABC gitu, tapi kenapa dia perilakunya di EF gitu? Kemungkinan besar dia mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Di situ di psikotesnya bisa dijelasin, mau itu pakai grafik tes, apakah itu mau pakai apa nih, Warte, Pauli dan teman-temannya lah, psikotes yang bisa dikerjakan gitu. Itu menjelaskan bahwa peristiwa setelah kalian lahir itu di situ jawabannya gitu. Bahkan nggak jarang juga orang yang akhirnya personalitinya nggak keluar karena dia ada di lingkungan tertentu yang nggak bisa bantu dia keluar. Betul, bisa nggak bantu dia keluar gitu tuh. Itu sih tadi jawabannya jadi panjang banget ya sampai akhirnya di astrologi gitu. Emang aku selalu kagum dengan pembicaraan Mas Andre Binaton ini. Jadi emang biasanya dia suka cerita gitu ke aku gitu. Aku biasanya suka dengerin gitu ya. Terus suka cerita kayak, tahu nggak sih sebetulnya kalau Sagittarius itu simbolnya adalah lalalala. Terus sebetulnya dari Greek mythology itu sebetulnya ceritanya gini-gini, lo suka cerita. Iya. Nah aku tuh biasa kayak, gitu ya, that's nice gitu. Emang Andre ini terlalu banyak isinya di kepalanya, jadi kalau ngomong nggak bakal berhenti gitu. But that's why I love you. Terus Mas Hendra, ayo dong ngomong dikit dong. Kok jadi diem aja Mas Hendra?
gimana misalnya kalau ini nih misalnya dilihat dari tanggal lahir, terus jam kayak saya misalnya, atau mungkin teman-teman yang ada di sini gitu, sekaligus supaya teman-teman punya gambaran, oh apa sih manfaatnya gitu. Karena aku kapan hari yang sempat ngobrol sama Mas Andri itu jadi tahu, oh begini ya ternyata aku tuh kalau ngambil keputusan bla 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 kayak begitu ya. Oke, itu menarik ya, karena kalau orang sekarang ngobrol, kamu zodiaknya apa gitu, atau Iya, bintangnya iya, apa, iya, iya. biasanya yang dilihat hanyalah sun sign-nya aja gitu, simbol mataharinya aja gitu. Saya simbol mataharinya Sagittarius, Ditya adalah Taurus gitu. Kalau Mas Hendra Libra. Mas Hendra adalah Libra. Kita ngambil contohnya bahwa kalau dia simbol mataharinya adalah Taurus, tapi ada simbol berikutnya nih. Jadi ada setelah sun sign, ada moon sign, terus ada Mercury, Venus, terus ada Mars. Ini planet yang seterusnya ya gitu. Tuh kalau kita lihat di tata surya yang sekarang gitu, itu mensimbolkan hal tertentu gitu. Sebenarnya sun sign itu lebih ke outlooknya seperti apa. Saya selalu bilangnya desain eksteriornya itu seperti apa gitu. Dia seperti Taurus gitu disimbolkan. Makanya yang karena itu sangat obvious, dan juga sun itu yang memimpin tata surya, makanya orang kalau ngomongin bintangnya apa selalu sebutinnya yang sun sign-nya apa gitu tuh. Padahal di belakangnya itu nggak kalah pentingnya gitu. Moon sign-nya itu adalah innernya bagaimana. Mercury sign itu adalah cara dia berkomunikasi, Venus itu adalah cara dia mau dicintai atau mau diperhatikan orang seperti apa, Marsnya itu adalah passionnya dia, cara dia mencintai orang dan lain sebagainya gitu tuh. Sampai ke belakang-belakang ada yang kayak simbol ketakutannya dia di Deepest Demon, dan juga jalan kehidupannya seperti apa gitu. Cerita ini akan sangat berbeda. Contohnya ada dua orang yang bintangnya Taurus gitu tuh, misalkan Pasti beda. Ditya ini adalah Taurus Sun, tapi Moonnya adalah Gemini gitu kan. Kalau terus kemudian Mercury-nya adalah Aries, nanti ya. Jadi akan ini baru 3 dulu ya, biar teman-teman paham gitu tuh. Ini tadi kan dia berarti kan Taurus, terus kemudian Gemini, terus kemudian Aries. Berarti tadi dia di dalamnya secara innernya dia berpikir dan juga dia punya apa ya, inner perasaan seperti seorang Gemini gitu tuh. Tapi cara komunikasinya dia adalah seorang Aries. Nih, saya kasih sebuah senario. Ternyata ada Taurus yang lain. Ini adalah Taurus, di dalamnya Cancer, Moonnya Cancer, terus habis itu Mercury-nya Cancer juga gitu. Ini dua orang yang berbeda sekali gitu. Pasti beda banget sih. Pasti beda gitu. Beda banget. Contohnya gini, kalau dilihat berarti Ditya adalah seorang Taurus. Kalau dilihat dari sisi luarnya gitu, Taurus biasanya di Sun dia akan jadi seorang yang sangat charming gitu tuh. Terus kemudian kalau di Moon-nya, karena Moon-nya adalah Gemini, wah ya teman-teman pasti kalau dibilang Gemini itu mereka pada sebel gitu tuh. Padahal aku suka banget sama Gemini biasanya gitu. Gemini tuh zodiak yang sangat disebelin sama banyak orang karena mereka biasanya bisa melogikakan perasaannya mereka gitu tuh. Jadi di dalam perasaannya pun akan penuh dengan logika. Orang yang moon sign-nya Gemini ataupun sun sign-nya Gemini, tapi kebanyakan moon sign-nya Gemini mereka suka mendengarkan orang lain bercerita dan juga suka orang yang sangat intelek, karena Gemini itu dia kan punya kebutuhan tersebut. Bayangin dia kepalanya ada 2 gitu tuh simbolnya. Jadi dia butuh ada asupan tersebut gitu tuh. Terus tadi Mercury sign atau cara komunikasinya adalah Aries. Berarti dia akan ngomong tuh kemungkinan akan seperti muntah, nggak mampir dulu ke otak gitu ya, langsung wah keluar